kabarnya anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa ya, supaya dalam kegiatan belajar kita nantinya kita selalu diberikan kemudahan dan juga kita diberikan kelancaran. Oke, sekarang ketua kelasnya ya Bima, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk, pimpin doanya. Ya, berdoa telah selesai. Selanjutnya untuk kita sebelum memulai pelajaran, kita berikan semangat pada diri kita terlebih dahulu ya. Dengan cara apa? Ya, biasanya kita kan dengan cara iya. Bagaimana iya-iyanya? Oke, tepuk semangat ya. Semuanya, tepuk semangat. Semangat. Ya, semuanya sudah semangat dan selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Oke, kita lihat siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oke, saya absen dulu ya. Ya, pertama Kiano, ada Lala, Leni, hadir ya. Farid, ya. Jadi semuanya alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang pelajaran apa anak-anak? Ya, sekarang pelajaran tematik. Nah, jadi silahkan dikeluarkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kita buka buku tematiknya, tema 1, subtema 1. Oke, sekarang bukunya sudah dibuka semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, di sini Bapak terangkan bahwasanya dari tujuan kita pembelajaran nantinya itu yang pertama untuk menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Dan yang selanjutnya menjelaskan alat gerak, fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Nah, jadi itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang kalian sudah mengetahui kan apa isinya dari tema 1 ini atau tujuannya. Nah, sekarang coba kita buka terlebih dahulu untuk materi yang pertama. Materi yang pertama ini organ gerak manusia dan hewan. Ya, sebelumnya dibaca terlebih dahulu sama-sama supaya dari materi yang nanti kita mau kita pelajari, kalian bisa paham terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak jelaskan, sini kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca. Nanti saya tanya ya. Oke, sekarang dibaca. Ya, sudah dibaca semuanya ya. Nah, sekarang Bapak tanya, apa pengertian dari organ gerak manusia dan hewan? Ada yang tahu? Ya, coba jelaskan. Apa itu? Ya, bagus jawabannya. Nah, jadi organ gerak itu adalah alat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk berjalan, untuk bergerak, kemudian untuk berlari. Bisa kita rasakan saat ini kan, kita bergerak menggunakan apa? Menggunakan kaki. Kemudian kita berjalan juga kita menggunakan kaki. Kita mau ngapa-ngapain, misalnya kita mau ngambil ini ya. Nah, ini kan mau kita ambil seperti ini dan saya berdiri. Nah, itu termasuk bergerak bukan? Ya, bergerak. Nah, jadi tanpa kita sadari sih, selama kita melakukan aktivitas setiap harinya, kita sudah bergerak.
Dan selanjutnya, kalian tadi kan sudah memahami apa itu organ gerak manusia dan hewan. Kemudian sekarang coba kalian kerjakan di bagian ayo berlatih. Nah, di situ ada soal di mana soal tersebut menyuruh untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sudah semua ya? Kemudian setelah selesai kalian mengerjakan ayo berlatih tadi, bagian ayo berlatih, sekarang kalian kerjakan pada bagian ayo berdiskusi. Nah, di mana soal ini sebagai tugas evaluasi kalian. Jadi ketika kalian sudah Bapak jelaskan, kemudian sudah saya berikan materi, nah sekarang dievaluasi. Apakah kalian benar-benar paham atau masih kurang paham? Nah, seperti itu. Jadi kalian kerjakan di bagian ayo berdiskusi. Di situ ada 3 soal ya. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian tidak boleh ribut dan tidak boleh mengontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kalian sudah selesai semua kan? Jadi kita tadi sudah mengerjakan soal-soal. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada bagian ini, di mana materi yang kita bahas ini mengenai organ gerak hewan dan manusia. Jadi, apa yang sudah kalian pahami dan apa yang sudah kalian dapat dari penjelasan Bapak dan juga dari yang kalian sudah baca, ada yang bisa? Ya, coba. Balik coba. Oke, jadi dari penjelasan Barit, berarti dia sudah paham bahwa organ gerak pada hewan dan manusia itu sebenarnya sama, yaitu apa? Kaki dan juga tangan. Tapi tidak semua hewan punya tangan loh ya. Ada hewan yang tidak punya tangan. Kayak burung emang punya tangan, tidak punya kan? Tapi dia mempunyai apa? Sayap, ya betul. Nah, jadi organ gerak itu organ yang digunakan untuk berjalan, tadi kan berlari, terus apa lagi? Melompat, terus apa lagi? Ya, untuk mengambil sesuatu. Itu apa? Tangan. Untuk berjalan apa? Kaki, melompat kaki, seperti itu. Oke, dan selanjutnya apa lagi tadi? Mengenai pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Oke, pokok pikiran. Kalian pasti lihatnya di sini kan. Jadi pokok pikiran itu, pokok pikiran ide pokok itu adalah gagasan pada kalimat sebagai penjelas. Kemudian ada kalimat pengembang, kalimat yang menjabarkan isi dari ide pokok. Jadi misalnya satu buku ini itu hanya ide pokoknya misalnya ya. Ide pokoknya itu cuma organ gerak manusia dan hewan. Dan kalimat pengembangnya apa? Kalimat pengembangnya materi-materi yang ada di dalam buku ini. Nah, jadi seperti itu hubungannya. Jadi masih berhubungan. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah selesai semua, untuk itu Bapak kasih tugas yang untuk di rumah. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas di sekolah, kemudian mengerjakan tugas di rumah supaya kalian bisa giat belajar. Tugasnya adalah coba kalian cari hewan 5 hewan yang bergerak menggunakan atau yang bergerak yang mempunyai kaki dan juga tangan. Hewan apa saja itu? Kalian cari 5. Ya, selanjutnya apa selanjutnya? Ya benar. Selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Silakan bukunya, tulisnya dimasukkan semua ke dalam tas supaya tidak ada yang tercecer di dalam kelas ya atau ketinggalan. Jadi silakan dimasukkan, duduk yang rapi. Pokoknya kalau sudah rapi baru boleh disiapkan untuk pulang. Dan kepada ketua kelas nanti kalau sudah rapi disiapkan ya. Oke. Sudah siap semua ya? Oke, ketua kelas silakan untuk memimpin doa.
Ya, berdoanya sudah selesai semua. Terus saya mengingatkan kembali bahwa kalian tetap giat untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Kemudian ketika ada soal-soal kalian bisa mengerjakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Jadi Bapak akhiri. Allahumma bika laqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik mengajar dalam MK pembelajaran teknologi SD. Apa yang sudah saya sampaikan tadi semoga bisa menjadi gambaran teman-teman semua, dan apabila dalam saya mengajar